Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmania Kusuma Dewi dengan NIM 933100919. Saya dari Program Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Tasawuf. Secara terminologi, tasawuf memiliki banyak definisi. Tidak sedikit para ulama, sarjana, dan tokoh-tokoh terkemuka mengeluarkan pendapat mereka tentang pengertian tasawuf. Hasilnya, pendapat mereka pun juga berbeda-beda. Berikut beberapa definisi dari menurut tokoh Islam. Seperti 1. Bashir Al-Haris mendefinisikan orang sufi adalah orang yang telah bersih hatinya dan hatinya hanya untuk Allah. Yang kedua ada Ibnu Khaldun mendefinisikan tasawuf adalah semacam ilmu syariah yang timbul dalam agama. Asalnya ialah bertekun ibadah dan memutuskan pertalian dengan dunia dan hanya berharap kepada Tuhan. Dan untuk yang ketiga ada Harun Nasution. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam bisa sedekat mungkin dengan Tuhannya. Lalu secara etimologi, para ahli berselisih tentang asal kata tasawuf. Sebagian menyatakan berasal dari kata sufah, artinya serambi Masjid Nabawi yang didiami oleh sahabat Nabi atau kelompok Ansor. Ada pula yang mengatakan berasal dari kata sof, artinya barisan. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata safa, artinya bersih dan jernih. Dan masih ada lagi yang mengatakan berasal dari kata savana, sebutan nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Untuk objeknya, objek tasawuf adalah Tuhan, karena Tuhan salah satu sisiran bidik sebagaimana manusia bersandar. Kecenderungannya pada Tuhan, maka segenap orang mengekspresikannya dengan bentuk ibadah secara formal seperti sholat, puasa, doa. Dan untuk sumber tasawuf, sumber pokok ajaran tasawuf dalam Islam adalah bermula dari pangkal ajaran agama Islam itu sendiri. Walaupun ada sebagian sumber yang mengatakan bahwa tasawuf itu timbul sebab adanya pengaruh dari luar. Dan untuk dasar-dasar ilmu tasawuf itu berasal dari Al-Quran. Setidaknya ada 4 segi yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah dasar dari tasawuf. Yang pertama, di dalam Al-Quran penuh dengan gambaran kehidupan tasawuf. Kedua, konsep yang berkembang juga diambil dari dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran banyak berbicara tentang hati dan perasaan. Yang keempat, Al-Quran banyak berbicara tentang gambaran Tuhan hanya dapat didekati oleh tasawuf. Yaitu tasawuf dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu adanya faktor intern dan faktor ekstern. Masing-masing faktor tersebut dapat dipecah menjadi 2 sehingga menjadi 4 bagian. Yang pertama ada faktor ajaran Islam sebagaimana sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua ada reaksi rohaniyah kaum muslimin terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi, yaitu ketika Islam tersebar di berbagai negara membawa konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Yang ketiga ada kependetaan Nasrani, itu sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Yang keempat ada reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam, karena keduanya tidak bisa memuaskan batin seorang muslim. Untuk sejarah perkembangan ilmu tasawuf itu dibagi menjadi beberapa fase, yaitu ada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah.
Di abad ini ditandai dengan benih tasawuf itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hal ini juga dapat dilihat dari kehidupan dan juga perilaku Nabi Muhammad. Dan untuk abad ketiga, ditandai juga para sufi mulai menaruh perhatian terhadap fikih, hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Untuk abad yang keempat Hijriah, di fase ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat karena usaha maksimal para ulama untuk mengembangkan ilmu tasawuf masing-masing. Dan untuk abad yang kelima, di sini ditandai dengan muncul Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Ghazali mengkaji tasawuf itu begitu mendalam pada fase ini. Dan untuk pada abad ke-6, akibat pengaruh dari kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf semakin meluas ke seluruh pelosok dunia Islam. Keadaan ini memberikan peluang para sufi untuk mengembangkan tarekat-tarekat dalam rangka mendidik para muridnya. Untuk pengertiannya dari makomat, itu bentuk jamak dari kata makom, artinya tahapan atau tingkatan, yaitu tingkatan spiritual yang telah dicapai oleh seorang sufi. Pada awal, yaitu kondisi mental atau situasi kejiwaan yang diperoleh seorang sufi sebagai karunia Allah, di sini bukan karena hasil manusia. Jadi perbedaannya, makomat merupakan tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Artinya makomat merupakan hasil dari manusia. Sedangkan ahwal, suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukan suatu latihan oleh jiwanya. Untuk tingkatannya, makomat itu ada taubat, zuhud, fakir atau tidak menuntut banyak, sabar, syukur, rela, dan tawakal. Untuk tingkatan dari ahwal, yaitu waspada dan mawas diri, cinta atau mahabbah, berharap hanya kepada Allah, rindu bertemu dengan Allah, uns atau keadaan jiwa, dan ekspresi rohani terpusat penuh kepada Allah. Secara etimologis, zuhud artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya, atau mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Zuhud memiliki banyak arti, beberapa ulama juga memiliki pendapat yang berbeda, namun intinya tetap sama. Konsep zuhud yaitu keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kebutuhan fisik dan psikis akan mendapatkan kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Maka dengan konsep zuhud seseorang akan mendapatkan energi untuk senantiasa berhati-hati dengan kehidupan dunia, karena menurutnya kehidupan dunia ini banyak mengandung ujian.